Terima kasih nih kehadiran saya di sini dalam rangka reses diterima dengan baik. Malah saya surprise ini, kursi-kursinya baru-baru semua ini. Ini kursi itu dagang apa kursi itu dagangan? Nah, kalau kursi dagangan tolong hati-hati duduknya, jangan tergores. Nanti jatuh harganya kalau dijual. Ini yang tuan rumahnya siapa dia? Hah? Oh, Pak RW. Wah, terima kasih nih ya. Mudah-mudahan ada berkahnya nanti nih. Yang kedua, saya informasikan maksud daripada reses ini adalah tugas anggota dewan untuk mendatangi masyarakat yang dulu pernah didatangi waktu kampanye, dijanjikan macam-macam dan lain-lain. Terus waktu kampanye juga saya berjanji di mana tempat saya kampanye ini nanti kalau saya terpilih saya akan datang lagi kemari. Mudah-mudahan di daerah sini saya suaranya lumayan banyak, jadi saya terima kasih sekali. Cuma baru bisa berkunjung ya biasa. Setiap tahun tuh kalau kita reses kita keliling. Jadi hanya sekali reses tuh 16 titik. Nah, bayangkan begitu banyak daerah yang saya datangi, tentunya ya tunggu giliran gitu. Nah, sekarang lah saya baru sempat datang kemarin. Pada reses kali ini memang agak beda dengan sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya masyarakat menanyakan segala pun ditanyakan kepada saya, khususnya mengenai masalah pembangunan wilayah. Pak, kami butuh saluran air. Pak, kami butuh dibantu kalau banjir. Pak, kami butuh kalau ini untuk dibangun gedung Karang Taruna dan lain-lain. Tapi pada masa COVID ini, saya informasikan sebagian besar rencana pembangunan di DKI Jakarta ini semua anggarannya dipindahkan untuk menanggulangi COVID. Jadi jangan kecewa nanti kalau ada yang minta di luar masalah COVID tidak bisa dilayani karena anggarannya sudah istilahnya di refocusing. Jadi dipindahkan, difokuskan kepada COVID. Nah, saya senang tadi mendapat laporan dari Pak Sekel bahwa di sini sudah hampir 60 yang divaksin, Pak ya, 60%. Tadi siang saya di RT 10 RW 10 Kelurahan Klender, saya mendapatkan informasi di sana yang baru mengikuti vaksin itu 41% apa 49% tadi. Jadi 46. Nah, sisanya 54% belum divaksin. Nah, saya bilang kenapa? Di sana rupanya mereka takut. Ngakunya mereka punya penyakit bawaan. Sehingga mereka khawatir nanti kalau divaksin mereka penyakitnya makin parah. Dan vaksin itu corona itu kalau kita punya penyakit bawaan itu memperparah coronanya. Nah, tapi setelah saya tanya tadi sama Pak Camat sama Pak Lurah, dari mana tahu dia punya penyakit bawaan? Dicek saja belum, dites saja belum. Jadi mereka itu ketakutan sebetulnya tidak ada alasannya. Alasannya dia punya penyakit bawaan tapi belum pernah diperiksa. Jadi ketakutan saja untuk divaksin. Karena ceritanya macam-macam. Kalau divaksin itu nanti kalau kita nggak kuat malah jadinya datang itu corona. Nah, tadi saya bilang sama Pak Camat, beri penjelasan yang baik kepada masyarakat di sana agar mau memvaksinkan dirinya. Sebab ini vaksin ini sudah menjadi program pemerintah. Dalam waktu yang akan datang diharapkan semua masyarakat Indonesia itu sudah divaksin, kecuali anak-anak.
Jadi diharapkan semua harus sudah divaksin. Saya bilang sama Pak Camat, andai kata dia sehat tapi tidak mau divaksin, sudah nanti dilaporkan. Saya laporkannya saja sama gubernur. Pak Gubernur, di Kelurahan Klender, RT 10, RW 10, masyarakatnya tidak mau divaksin. Tolong dibuatkan peraturan vaksin paksa, supaya mereka itu dipaksa untuk vaksin. Caranya gimana? Ya dikejar aja ke rumahnya, ditangkap. Atau dia lari keluar, tangkap. Di lapangan terus disuntik aja pakai vaksin. Nah, jadi jangan sampai terjadi begitu. Vaksin ini adalah untuk membantu masyarakat supaya jangan kena virus corona. Tidak ada maksud jelek dari pemerintah kepada rakyatnya. Presiden aja pertama-tama dia vaksin. Yang kedua, Raffi Ahmad itu menunjukkan bahwa tidak perlu dikhawatirkan vaksin Sinovac ini. Memang ada vaksin yang lain yang jenisnya seperti Astra, ya, itu katanya kalau saya tidak pernah divaksin itu, saya Sinovac. Kalau disuntik vaksin itu katanya panas tinggi dan lain-lain, dan ada bekas-bekas merah, ya 4-5 hari itu kena serangan demam tinggi. Nah, mereka takut. Tapi itu hanya gejala-gejala sementara, setelah 5 hari sembuh. Jadi jangan khawatir. Malah saya senang di RW 6 Pak ya. RW 6 ini Pak Sekel tadi bilang malah kekurangan. Nah, saya nanti akan laporkan kepada Dinas Kesehatan supaya di RW 6 Kelurahan Klender ini ditambah jumlahnya. Butuhnya 350 per hari, sekarang baru 250. Ya. Nah, dan saya juga senang tadi dapat informasi bahwa di Kelurahan Kelurahan Klender RW 6 ini sudah zona hijau. Kuning menuju hijau. Daerah-daerah lain malah masih merah. Ya. Nah, dengan adanya PPKM kemarin, ya 2 minggu berturut-turut, kita sudah mulai melandai. Ya, rumah sakit tidak penuh. Saya selama 1 bulan kemarin itu, waduh luar biasa. Ditelepon, malam-malam ditelepon, saya harus minta kamar ke rumah sakit. Karena di rumah sakit itu antri. Ya, sampai ke jalan-jalan, sampai ke itu, halaman-halaman. Waiting listnya sampai 150 orang. Jadi ada yang, ya kawan-kawan saya, anggota saya, minta supaya dia bisa dimasukkan cepat ke rumah sakit. Dia nggak mau di halaman-halaman tidur. Nah, saya telepon di rumah sakitnya, terpaksa yang waiting list 150 itu ya di bypass. Karena saya mengharapkan supaya orang saya ini bisa cepat ditangani. Kalau enggak, dia sudah parah. Nah, saya berdosa juga ini sama yang waiting list itu. Gara-gara di bypass nanti barangkali ada 1 orang yang pasti terpotong, ya. Syukur-syukur usianya masih panjang. Ya, saya khawatir kalau nggak ada lagi usianya. Dan orang yang saya bantu ini mudah-mudahan sehat. Jadi tidak perlu khawatir selama kita melaksanakan jaga jarak, ya, protokol kesehatan kita lakukan, tidak perlu kita khawatir. Saya senang nih duduknya agak jauh-jauh gitu, ya. Duduk Bapak di sana santai, udah senang ini, udah benar nih. Ya, cuma jangan di sini saja, nanti di rumah juga begitu. Ya, kalau ibunya panas badannya, jangan dirangkul-rangkul dulu, periksa dulu. Apakah ini ada tertular COVID atau tidak? Rajin mencuci tangan, rajin mengecek badan, suhu. Coba sementara, coba supaya dicium itu minyak kayu putih, masih ada wanginya enggak? Kalau enggak, buru-buru ke rumah sakit.